Seringkali kita dengar kalau hukum Islam itu kaku ya kan? Kaku dan nggak bisa berubah. Tapi, gimana kalau saya bilang di baliknya itu ada semacam sistem operasi yang canggih banget yang justru bikin hukum Islam itu super dinamis dan relevan sampai detik ini. Nah, kita akan bongkar 5 pilar kearifan yang jadi fondasinya. Jadi, ini pertanyaan besarnya buat kita semua. Apakah kita ini lagi berhadapan sama sekumpulan aturan yang mati dan usang, atau jangan-jangan ini sebetulnya adalah sebuah panduan hidup yang memang dirancang untuk terus tumbuh dan menjawab tantangan zaman? Jawabannya ternyata ada di angka ini. 5. Cuma 5 prinsip agung yang jadi fondasi dari semuanya. 5 kerangka berpikir untuk membantu kita menavigasi dunia yang makin kompleks ini. Kelima prinsip ini dikenal sebagai qawaid fiqhiyah. Coba deh anggap aja ini sebagai konstitusi atau DNA-nya hukum Islam. Dan kekuatannya luar biasa. Kelima kaidah ini, konon, mampu menjawab lebih dari 70% dari semua persoalan hukum yang pernah ada. Keren kan? Oke, kita mulai dari yang pertama, pilar yang paling fundamental, prinsip niat. Sederhananya gini, kenapa kamu melakukan sesuatu itu sama pentingnya, atau bahkan jauh lebih penting daripada apa yang kamu lakukan? Biar kebayang, kita pakai dilema modern ini ya. Ada sebuah perusahaan besar, mereka bayar zakat. Secara di atas kertas, kewajiban lunas. Tapi kita tahu, motivasi utamanya itu buat dapat publisitas positif. Dan tentu saja, insentif pajak. Gimana tuh? Nah, disinilah kaidah pertama ini bicara. Di mata hukum dunia, oke, kewajiban mereka mungkin sudah selesai. Tapi di hadapan Tuhan, tanpa niat yang tulus untuk benar-benar membantu, nilai spiritual dari perbuatan itu jadi kosong, jadi hampa. Inilah yang bikin menarik. Ada semacam dua lapisan penilaian dalam Islam. Ada dimensi legal formal yang bisa kita lihat, tapi ada juga dimensi spiritual yang jauh lebih dalam yang semuanya berpusat pada satu hal, niat di dalam hati. Lanjut ke pilar kedua, dan ini penting banget di zaman sekarang. Prinsip kepastian. Anggap aja ini benteng pertahanan kita buat ngelawan hoax, rumor, dan keraguan-keraguan yang nggak ada dasarnya. Contoh yang pasti kita semua pernah lihat kan, di satu sisi ada kepastian, ada stempel resmi dari lembaga yang terverifikasi. Di sisi lain, ada badai informasi di WhatsApp grup atau media sosial yang kebenarannya kita nggak pernah tahu. Kaidah kedua ini ngasih kita pegangan yang super kokoh. Gampangnya gini, sebuah fakta yang sudah pasti, dalam kasus ini ya sertifikat halal itu, nggak bisa begitu aja dibatalkan cuma sama keraguan atau rumor yang nggak punya bukti tandingan yang sama kuatnya. Jadi intinya apa? Prinsip ini tuh menjaga stabilitas. Prinsip ini melindungi kita semua, baik sebagai konsumen maupun sebagai pebisnis, dari gelombang spekulasi liar yang bisa merusak kepercayaan di masyarakat. Nah ini nih bagian yang sering bikin orang kaget. Ternyata sistem hukum Islam itu dari sananya dirancang untuk nggak kaku sama sekali. Pilar ketiga ini nunjukin betapa fleksibel dan mampunya hukum itu berevolusi bareng manusia. Pilar ini sebenarnya gabungan dari dua kaidah besar. Yang pertama, hukum itu harus selalu ngasih jalan keluar, ngasih kemudahan kalau kita lagi dalam kesulitan. Dan yang kedua, hukum itu harus bisa mengakui dan menyerap adat istiadat atau kebiasaan baru sebagai pertimbangan. Contoh paling gampang, transaksi jual-beli. Dulu, mungkin transaksi baru dianggap sah kalau ada ijab kabul, ketemu langsung di pasar. Sekarang, cukup dengan satu klik tombol beli sekarang di toko online, itu udah dianggap sah. Kenapa? Karena adat kita dalam bertransaksi memang sudah berubah. Dan kutipan dari Imam Ibn Al-Qayyim ini benar-benar merangkum semuanya. Selama nggak melanggar prinsip inti, cara penerapan hukum itu harus dan memang akan selalu beradaptasi dengan realitas kehidupan kita. Inilah yang bikin hukum itu tetap hidup. Oke, sekarang kita sampai di pilar keempat, dan ini bisa dibilang adalah jantung etis dari keseluruhan sistem ini. Prinsip untuk melindungi dan selalu mengutamakan kesejahteraan bersama. Kita semua pasti ingat banget kan, dilema super sulit waktu pandemi COVID-19 kemarin. Ada dua kerugian besar yang saling berhadapan. Di satu sisi, ada ancaman nyawa dalam skala massal, di sisi lain, ada kesulitan ekonomi yang dialami tiap individu. Gimana cara menavigasinya? Nah, kaidah keempat ini ngasih kita kompas moral. Prinsip dasarnya, semua bentuk bahaya atau kerugian itu harus dihilangkan sebisa mungkin. Tapi, gimana kalau kita terpaksa harus memilih di antara dua bahaya? Disinilah para ahli hukum pakai logika turunannya.
yaitu kita harus menghindari bahaya yang lebih besar dan dampaknya ke publik luas, bahkan kalau itu artinya kita terpaksa harus menanggung bahaya lain yang dampaknya lebih kecil dan lebih spesifik ke individu. Ini nunjukin sebuah kalkulus etis yang sangat canggih. Keputusan seperti lockdown misalnya, itu memprioritaskan penyelamatan nyawa banyak orang di atas kerugian finansial perorangan, tapi sambil tetap mengakui bahwa keduanya adalah bentuk kerugian yang nyata. Jadi, kita sudah membahas 4 pilar utama: niat, kepastian, adaptabilitas, dan kesejahteraan. Terus apa benang merahnya? Apa hasil akhirnya? Nah, inilah dia, sebuah cahaya atau kearifan yang tumbuh di dalam diri. Keempat pilar tadi itu bukan cuma aturan buat para ahli hukum loh. Ini adalah sebuah kerangka berpikir yang abadi, yang bisa dipakai siapa saja, termasuk kita, untuk mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana dan etis dalam hidup. Pada akhirnya, Imam Asy-Syafi'i mengingatkan kita bahwa pemahaman mendalam tentang hukum atau fikih itu bukan soal menghafal pasal demi pasal, tapi ini tentang menumbuhkan sebuah kearifan internal, sebuah cahaya di dalam hati untuk menavigasi semua kompleksitas kehidupan ini. Jadi, pertanyaannya sekarang kembali ke kita masing-masing. Gimana caranya kerangka berpikir yang sudah teruji ribuan tahun ini bisa kita pakai untuk membantu kita memecahkan dilema-dilema modern yang kita hadapi hari ini dan di masa depan? Coba kita renungkan.